Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Hanis, saya Wulandari, saya dari Desa Majalaya. Saya seorang ibu 2 anak. Kemudian saya adalah seorang budget analis dan analis kebijakan publik. Dari 2007 saya menyelenggarakan melek anggaran publik untuk rakyat. Namanya Sekolah Politik Anggaran, Bah. Dan itu bagaimana kedaulatan anggaran publik itu bisa menjadi kedaulatan rakyat. Yang sekarang ini kedaulatan anggaran itu hanya ada di kalangan oligarki. Dan di mana keputusan-keputusan anggaran rakyat nggak pernah ditanya, Bah. Mana prioritas? Jadi kedaulatan anggaran itu adalah kedaulatan dari mulai proses, dari mulai perencanaan, kemudian penetapan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan kedaulatan atas hasil. Jadi kita ini mau merencanakan pembangunan itu harus berdasarkan keinginan rakyat. Oke, Bah. Pertanyaannya. Sebentar, Kang Farhan. Oh iya, ini Pak Anies. Misi 3 Pak Anies mewujudkan keadilan ekologis. Ada 8 jalan perubahan. Tetapi Pak Anies untuk menjalankan keadilan itu sangat sulit. Saya sudah menulis buku dari 2007. Sulitnya nanya teh. Udah perjanjian lo tadi, ayo nanya. 1. Bagaimana Bapak Anies mewujudkan keadilan ekologis di saat oligarki yang mengurus sumber-sumber daya alam itu sangat parah sekali dan merusak lingkungan. Apakah Bapak Anies bisa menegakkan lingkungan untuk para penjahat-penjahat lingkungan yang sekarang ada di oligarki? Karena itu sulit, Pak Anies. Siapa pemilik tambang sesungguhnya? Itu oligarki. Ada siapa di sana, kawan-kawan tahu? Siapa yang merusak lingkungan? Itu kaum oligarki juga. Siapa yang merusak lahan hutan? Itu oligarki juga. Terima kasih, Pak Anies. Teh Wulan dahsyat. Well. Bener nggak? Well, bener. Ya. Jadi gini, tadi dibilang bagaimana mewujudkan anggaran itu supaya mencerminkan prinsip keadilan. Kan gini kira-kira, ada prinsip keadilan diterjemahkan dalam bentuk program kampanye, lalu setelah berada di pemegang kewenangan, kampanye itu harus diwujudkan dalam bentuk program pemerintah, gitu ya kira-kira. Ini salah satu hal yang kami bersyukur mengalaminya di Jakarta. Apa itu? Bapak sekalian, orang-orang yang terpilih lewat pilpres, pilkada, itu ketika masuk ke pemerintahan itu sendirian. Sendirian. Coba nih kepilih jadi wali kota. Nanti insya Allah kalau Kang Farhan kepilih jadi wali kota nih. Amin. Dia masuk wali kota sendirian tuh. Well, ya. Belum pilkada. Wah. Ini contoh aja nih. Masuk sendirian. Pilkada tergantung presiden. Memang presiden mah cawe-cawe gitu. Iya. Aduh, gimana Kang? Iya. Siap, oke, balik lagi. Ya. Jangan sampai kalau ke sana harus netral, kalau ke sini nggak apa-apa nggak netral. Repot nanti kita. Ya. Terusin dikit. Jadi apa yang dijanjikan? Apa yang masuk sendirian? Karena itu masuk sendirian itu maksudnya begini. Semua yang ada di dinas, kepala badan, dirjen itu adalah birokrasi yang menopang kepemimpinan sebelumnya. Jadi begitu bawa sesuatu yang baru itu mudah sekali ditelan oleh birokrasi dan tidak jadi kebaruan. Karena itulah ketika kami kemarin memimpin di Jakarta, kami membentuk yang namanya tim gubernur untuk percepatan pembangunan. TGPP. Jumlahnya lebih dari 50 orang. Mereka menerjemahkan janji kampanye menjadi program. Memastikan masuk dalam anggaran, memastikan jadi kegiatan, dan ada alat monitoringnya. Alat monitoring itu dikenal dengan istilah F8K.
Itu kalau di DKI semua dengar F8K langsung siap, paham. F8K itu ada formulir 8 kolom. Dalam kolom-kolom 8 itu dimonitor setiap 2 minggu setiap bulan. Memastikan bahwa apa yang dikomitmenkan itu deliver. Jadi janji itu diwujudkan dalam program, dijalankan. Pengalaman kami kalau tidak ada itu hilang di jalan. Hilang di jalan. Pernah dulu ada yang punya janji A, B, C, D, E, F, G. Ketika di ujung nggak bisa terwujud. Kenapa? Karena masuk ke dalam mesin birokrasi yang mengerjakan dari tahun ke tahun itu terus. Nah itu juga nanti ketika kami bertugas, Teh Bulan, yang kami akan kerjakan. Kami ingin memastikan itu masuk, mana Teh Bulan tadi? Masuk ke dalam program yang kemudian muncul dalam aktivitas dalam anggaran. Karena kalau tidak, itu anggaran itu bisa digonta-ganti namanya, isinya sama. Kegiatannya sama. Dan itu ada ada praktek yang sudah tahu sama tahu bertahun-tahun. Jadi kalau melakukan perubahan, masuk di situ. Nah, dari pengalaman kami melihat di Jakarta itu bisa terjadi. Apa yang muncul? Akibat itu program-program kita ini bisa terlaksana di Jakarta justru karena ada tim yang bergerak di situ, mengawasi tiap 2 mingguan. Itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan kekuatan yang ada. Tapi sekalian, menurut kami harus ada komunikasi yang baik untuk mengajak pada perubahan, Teh Wulan. Sebelum kita berbicara tentang akan berbenturan. Kenapa? Karena seringkali nggak ada komunikasi. Tidak diajak bicara. Semua yang kita sebut sebagai raksasa, itu kalau diajak bicara berpikir 2 kali. Jarang sekali mau berlawanan dengan negara. Masalahnya negaranya yang tidak pernah mau menegaskan sikapnya kepada mereka. Nggak ada. Tanya korporasi mana yang mau tempur lawan negara? Kecil, nggak ada. Korporasi itu ikut. Masalahnya negaranya nggak jelas kemauannya apa. Apalagi kalau pegang negara sambil mikir, besok saya pemilu, saya perlu uang, ngobrol yuk, baik-baik yuk. Habis itu kemudian kompromi macam-macam. Kami pernah mengalami di Jakarta, di kawasan Cakung Cilincing, itu ada Priuk ke timur, ada satu kawasan yang melakukan loading, unloading batu bara, KBN. Itu debunya merusak lingkungan di sana. Merusak lingkungan. Kita bicara baik-baik, kita beritahu, tapi mereka merasa kami powerful, kami punya backing. Gak dipeduliin. Dikasih peringatan sekali, 2 kali gak dipeduliin. Sementara anak-anak di sana sakit, sekolah-sekolah di sana kita terganggu debu-debu dari batu bara. Dan itu mengganggu pernapasan. Akhirnya kami sampai pada kesimpulan, mau ngetes negara, kami tunjukkan negara jangan pernah dicoba dites.